Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Sari dari kelas 1F dan teman saya Atika Femlia Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Kita akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua fungsi sistem pernapasan, yang ketiga organ pernapasan, yang keempat proses pernafasan, dan yang terakhir di sini merawat sistem pernafasan. Nah, di sini pengertian sistem pernafasan manusia itu adalah bisa disebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat di dalam tubuh kita masing-masing. Nah, di sini kami akan yang kedua menjelaskan fungsi sistem pernafasan. Yang pertama, satu, menghirup dan mengembuskan udara pada bernafas. Ayo dek, di next dek. Materi. Iki, Mbak Kita akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua fungsi sistem pernapasan, yang ketiga organ pernapasan, yang keempat proses pernafasan, dan yang terakhir di sini merawat sistem pernafasan. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama pengertian sistem pernafasan manusia atau disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat di dalam tubuh kita masing-masing. Nah, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi sistem pernafasan. Yang pertama, menghirup dan mengembuskan udara atau bernafas. Paru-paru udara dihirupkan melalui rongga hidung mulut kita masing-masing. Selanjutnya bergerak melalui faring, laring, dan trakea dan mengalir menuju ke paru-paru. Selanjutnya udara akan mengalir dari paru-paru Yang kedua yaitu fungsi sistem pernafasan pada manusia. Yang satu, menghirup dan mengembuskan udara atau bernafas. Paru-paru udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut, selanjutnya bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk terangkat. Saat volume paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan udara masuk. Saat menghembuskan nafas, otot-otot menjadi rileks, paru-paru menjadi lebih kecil, dan udara dikeluarkan. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru kita terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengingat molekul homoglobin dan sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengeluarkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang keempat, menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernafasan bagian atas. Selama ini, bernafas udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Saat manusia berbicara di otot laring akan menggerakkan tulang rawan arterit, selanjutnya akan didorong pita suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan getaran yang kecil akan membuang suara bernada rendah. Yang kelima atau terakhir, mencium bau. Proses penciuman dimulai dari serat penciuman yang melalui rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulasi ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dari stimulasi manusia bisa mengenali bau. Yang ketiga, organ pernapasan akan dilanjutkan oleh Mbak Atika. Materi yang ketiga yaitu organ pernapasan. Balilah. Macan dore. Gak salah. Iya. Materi yang ketiga yaitu organ pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung
Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Udara yang masuk di rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Yang keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel yang berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung berbentuk dan disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup ketika manusia sedang menelan makanan. Katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Yang kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkar dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Yang terakhir, pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada di bagian atas. Samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Materi yang keempat yaitu proses pernapasan manusia. Manusia memiliki 2 cabang mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Lalu bagaimana perbedaan keduanya?
Berikut adalah penjelasan mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama, pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi tersedak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Erlin. Yang kelima, merawat sistem pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan sebagai salah satu hal terpenting bagi manusia. Sistem pernapasan seringkali terganggu, dan buku herbal penyembuh gangguan sistem pernapasan ini dapat membantu kamu dalam mencari solusi yang tepat untuk setiap permasalahan pernapasan. Sebagai manusia yang ingin sehat sepanjang umurnya, tentunya harus tetap menjaga kesehatan organ-organ tubuhnya. Berikut adalah cara memelihara organ pernapasan manusia. Yang pertama, hindari merokok. Mungkin hampir semua orang sudah mengetahui bahwa merokok adalah salah satu kebiasaan yang buruk dan bisa mendatangkan berbagai penyakit. Walaupun kamu bukan perokok pasif pun juga bisa merasakan dampak buruk yang sama. Setiap kali kamu merokok, kamu akan menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-paru seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar. Bahan-bahan ini juga menyebabkan iritasi dan kesulitan bernapas. Kedua, berolahraga. Saat manusia olahraga, jantung akan berdetak lebih cepat dan paru-paru juga. Tubuh saat berolahraga akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Ketika berolahraga, manusia yang biasanya akan bernafas sebanyak 15 kali per menit menjadi 40 sampai 60 kali per menitnya. Itulah pentingnya untuk melakukan olahraga rutin. Semakin banyak kamu berolahraga, maka semakin efisien paru-parumu. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Mungkin hal ini cukup sulit dilakukan terlebih lagi. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Mungkin hal ini cukup sulit dilakukan terlebih lagi jika kamu tinggal di perkotaan. Polusi bisa ada di mana-mana. Polusi bisa merusak paru-paru dan mempercepat penuaan. Namun, kamu bisa menghindari polusi dengan menggunakan masker. Selain itu, hindari paparan asap rokok yang juga bisa membahayakan tubuh. Yang keempat, menghindari infeksi. Cara terbaik untuk menghindari infeksi paru-paru yaitu menjaga kebersihan, selalu cuci tangan jika ingin mengonsumsi makanan, bersihkan badan secara teratur, minum banyak air mineral, dan selalu mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Dengan mengonsumsi makanan sehat akan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Dan dari kelompok kami, jika ada kurang atau lebihnya, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.